Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Alfiera Maulia yang akan membuka sesi presentasi pada hari ini dengan judul PPT, Pendekatan Manajemen Sumber Daya Manusia melalui program People Operation yang berbasis data untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, mempertahankan talenta terbaik, dan menciptakan lingkungan kerja inklusif pada perusahaan Google. PPT ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar manajemen. Berikut adalah studi kasus. Google merupakan salah satu perusahaan paling bernilai di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar berkat pendekatannya yang berpikiran maju terhadap SDM dan analisis sumber daya manusia. Harga saham Google menyentuh $800 untuk pertama kalinya pada tahun 2013. Sejak saat itu, Google naik ke peringkat nomor 3 di antara perusahaan paling berharga di dunia. Untuk mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar dan menarik talenta terbaik, Google telah mengembangkan program People Operation yang sangat komprehensif. Program ini menggabungkan data, teknologi, dan pendekatan berbasis manusia untuk mengelola sumber daya manusia secara efektif. Google terus mencari peluang untuk pertumbuhan dan perbaikan. Terlebih lagi, keadaan pasar saat ini membutuhkan pendekatan inovatif untuk bertahan hidup. Google berjuang dengan berbagai tantangan untuk mencapai tujuan strategis mereka, terutama dalam sumber daya manusia. Untuk mengatasi tantangan ini, Google mengembangkan cara-cara inovatif untuk mengelola berbagai masalah terkait SDM. Beberapa di antaranya adalah perekrutan, pengembangan, motivasi, dan retensi karyawan. Banyak pendekatan analisis SDM Google yang sangat tidak biasa dan hebat. Premis dasar dari pendekatan analisis sumber daya manusia adalah bahwa keputusan manajemen sumber daya manusia yang akurat adalah keputusan yang paling penting dan berdampak yang dapat dibuat oleh perusahaan. Manajemen bakat merupakan salah satu kekuatan Google yang merupakan pendekatan inovatif untuk merekrut, mengembangkan, mempertahankan orang-orang dengan keterampilan, aspirasi, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menjaga agar organisasi tetap kompetitif dan berkelanjutan. Manajemen SDM Google menggunakan kombinasi model relasional dan pendekatan berorientasi hasil untuk desain program pelatihan. Model relasional berfokus pada hubungan perusahaan dengan karyawan. Google memelihara hubungan internal yang positif untuk mendorong partisipasi karyawan dalam proses yang kreatif dan inovatif. Pendekatan berorientasi hasil berfokus pada hasil pelatihan. Google membuat dan membeli bakat untuk memenuhi persaingan dan harapan. Mereka menganggap manajemen bakat sebagai investasi. Oleh karena itu, mereka berinvestasi sangat besar dalam pengembangan dan perekrutan bakat untuk menutupi kekurangan dalam mencapai tujuan mereka. Google menerapkan berbagai model dalam proses manajemen kinerjanya. Hasil umum organisasi sangat dihargai. Selain itu, perusahaan sangat menekankan kinerja karyawan untuk meningkatkan hasil organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, proses manajemen kinerja diarahkan untuk mencapai hasil karyawan yang lebih besar. Penilaian keberhasilan sasaran yang ditetapkan dilakukan setiap triwulan melalui penerapan pilihan metrik individual. Saran dan masukan diberikan dalam proses tersebut oleh manajemen. Peran manajemen pada tahap ini adalah memastikan karyawan maju menuju pencapaian sasaran yang ditetapkan, sementara karyawan menetapkan tolak ukur mereka sendiri. Praktik semacam ini telah memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Dalam hal ini, karyawan melihat diri mereka sebagai pemimpin karena peran dan tanggung jawab mereka dimanfaatkan pada tingkat pribadi. Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk rekan saya dipersilakan. Sebagai perusahaan yang terus berkembang pesat sampai dengan saat ini, Google juga cenderung menghadapi beberapa tantangan dalam mengelola sumber daya manusia mereka sendiri. Salah satunya adalah faktor pendorong yang dapat membawa perubahan dalam organisasi, baik dari sumber eksternal maupun internal. Dalam organisasi inovatif seperti Google, perubahan yang disebabkan oleh faktor eksternal cenderung terjadi. Namun, perubahan merupakan aspek penting dalam organisasi manapun yang berhadapan dengan bisnis kompetitif seperti Google yang ditemukan dalam industri teknologi. Perubahan dapat membawa pengembangan produk baru,
prosedur manajemen, dan peningkatan kinerja bisnis. Seperti yang ditunjukkan, perubahan sering terjadi dalam industri teknologi tempat Google berada. Berikut untuk latar belakang masalah. Program People Operation yang diterapkan pada Google bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, mempertahankan talenta, dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Seperti organisasi lainnya, Google mungkin saja menghadapi sejumlah masalah baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan program ini. Maka dari itu, penting bagi perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah eksternal serta internal yang dapat mengganggu implementasi program ini. Nah, baik, untuk selanjutnya ada isi dan pembahasan terkait studi kasus. Identifikasi, identifikasi masalah itu ada faktor eksternal dan faktor internal. Untuk faktor internalnya itu adalah komunikasi dan transparansi. Kurangnya komunikasi yang jelas dan terbuka antara manajemen dan karyawan dapat menyebabkan ketidakpuasan. Nah, dampak dari hal tersebut adalah karyawan mungkin merasa tidak terlibat atau tidak memahami tujuan program yang dapat mengurangi motivasi. Lalu ada manajemen talenta, yaitu membantu dalam proses mengidentifikasi dan mengembangkan bakat penting dalam organisasi. Dampaknya, jika talenta terbaik tidak dikenal dan dikembangkan, perusahaan beresiko kehilangan bakat pesaing. Lalu ada yang budaya perusahaan. Meskipun Google dikenal dengan budaya yang inovatif, budaya yang terlalu kompetitif dapat menciptakan tekanan bagi karyawan. Nah, dampaknya adalah hal ini dapat menyebabkan stres kerja, burnout, dan rotasi karyawan yang tinggi. Lalu ada kesejahteraan karyawan. Meskipun ada program kesejahteraan, mungkin ada kekurangan dalam penerapan atau kesesuaian dengan kebutuhan individu. Nah, dampak dari hal tersebut adalah karyawan yang tidak merasa didukung dalam kesejahteraannya dapat beresiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan mental atau fisik. Lalu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu ada persaingan di pasar tenaga kerja. Perusahaan yang tepat untuk mendapatkan dan mempertahankan talenta terbaik di industri teknologi. Dampak dari hal tersebut itu Google perlu terus berinovasi dalam tawaran SPM untuk tetap menarik bagi calon karyawan. Lalu persepsi masyarakat dan brand image. Persepsi masyarakat mengenai perusahaan dapat dipengaruhi oleh isu-isu sosial, lingkungan, dan keadilan. Dampaknya, isu-isu seperti keberagaman dan inklusi dapat mempengaruhi reputasi perusahaan dan daya tariknya bagi calon karyawan. Lalu ada perubahan regulasi, yaitu perubahan dalam peraturan ketenagakerjaan dan kebijakan privasi dapat mempengaruhi kebijakan SDM. Dampaknya, Google harus tetap mematuhi peraturan baru yang mungkin dapat dilakukan. Lalu berikutnya ada tren teknologi, yaitu perkembangan teknologi yang cepat dapat mengubah cara kerja dan interaksi antar karyawan. Dampaknya itu Google memastikan beradaptasi dengan teknologi baru agar program SDM tetap relevan dan efektif. Materi selanjutnya adalah analisis faktor strategi yang diambil. Program People Operation di Google di sini fokus pada penggunaan data untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, mempertahankan talenta, dan juga menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Di mana di sini ada analisis tentang strategi yang diambil oleh Google dalam menjalankan program ini yang terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah pendekatan berbasis data, yaitu Google menggunakan analitik SDM untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang karyawan termasuk kepuasan kerja mereka, produktivitas, dan juga kesejahteraan mereka. Yang dimana pendekatan berbasis data ini memiliki keuntungan. Terdapat pengumpulan keputusan yang tepat, dan dimana memungkinkan manajer membuat keputusan yang lebih tepat terkait pengembangan karir dan juga kebijakan dalam perusahaan. Dan keuntungan yang kedua, identifikasi masalah lebih dini, dimana dengan menyatukan data karyawan secara berkelanjutan, Google dapat mengidentifikasi masalah sebelum terjadinya krisis. Dan strategi yang kedua, di sini fokus pada kesejahteraan karyawan. Google menerapkan berbagai program kesejahteraan termasuk dukungan kesehatan mental,
program kebugaran, yang dimana memiliki keuntungan juga, yaitu karyawan yang sehat dan bahagia di lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental, dapat mengurangi tingkat stres dan juga meningkatkan produktivitas. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu tingkat retensi yang tinggi. Karyawan yang merasa diperhatikan cenderung lebih bertahan lama di sebuah perusahaan. Dan strategi yang ketiga adalah pengembangan dan pembinaan talenta. Program pengembangan kepemimpinan dan pelatihan profesional diadakan secara rutin untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan mereka. Yang di sini juga memiliki keuntungan. Karyawan yang berkualitas, investasi dalam pengembangan karyawan meningkatkan kemampuan mereka, pada gilirannya juga dapat menguntungkan perusahaan. Dan keuntungan yang kedua yaitu penciptaan pemimpin di masa depan. Dengan mempersiapkan karyawan untuk peran yang lebih tinggi, di sini Google memastikan keinginan kepemimpinan yang kuat di dalam perusahaan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan David Indra Junera, kelompok 5. Saya ingin membacakan slide 13 dan penutup. Faktor yang menjadi kunci keberhasilan program People Operations di Google telah terbukti sukses dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Kunci keberhasilan dalam program People Operations di Google terdiri dari kombinasi kepemimpinan yang visioner, budaya, inovasi, penggunaan data yang efektif, fokus pada kesejahteraan dan pengembangan, strategi keberagaman dan inklusi, komunikasi yang efisien, serta penerapan teknologi canggih. Dengan memanfaatkan faktor-faktor ini, Google tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang produktif, tetapi juga membangun reputasi global sebagai salah satu tempat kerja terbaik. Kesimpulannya adalah program People Operations di Google berhasil menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan mempertahankan talenta terbaik. Dengan memanfaatkan data dan teknologi, Google mengelola SDM secara lebih efektif, fokus pada pengembangan karyawan, serta meningkatkan kepuasan dan produktivitas mereka. Program kesejahteraan yang mencakup dukungan kesehatan mental dan fisik turut meningkatkan referensi karyawan. Selain itu, pelatihan kepemimpinan yang berkelanjutan mempersiapkan karyawan untuk peran lebih tinggi. Penggunaan analitik SDM memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan mengidentifikasi masalah lebih awal. Keberhasilan program ini didorong oleh kepemimpinan visioner, budaya inovasi, serta fokus pada keberagaman dan inklusi, yang menjadikan Google sebagai salah satu perusahaan terbaik dunia untuk bekerja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.